Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah diberikan rahmatnya berupa kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan praktik baik kita pada hari ini dalam keadaan sehat, dan semoga acara kita berjalan dengan lancar. Dan tidak lupa pula selawat beriring salam marilah kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita berselawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, dengan tidak memperpanjangkan mukadimah lagi, langsung saja kita mulai acara kita pada pagi hari ini, yaitu kegiatan praktik baik kita dengan narasumbernya Pak Ahmad Solihin. Materi yang akan disampaikan berjudul pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi. Cepat ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan kepada Pak Ahmad Solihin, dipersilakan. Terima kasih Ibu Moderator MC. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih bisa hadir di sekolah dalam kegiatan kita proses belajar mengajar. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke pembelajaran berdiferensiasi ini. Kan sudah kita pelajari bersama bahwa pembelajaran ini adalah pembelajaran yang memberi keleluasan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar minat dan profil belajar siswa tersebut. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, setiap siswa difasilitasi untuk mengembangkan potensi terbaiknya, Bapak Ibu. Nah, jadi di pembelajaran berdiferensiasi ini Bapak Ibu, kita terlebih dahulu memetakan siswa. Mungkin selama ini kita pukul rata je. Cuma kalau dalam pelajaran berdiferensiasi ini kita memetakan gaya belajar siswa. Nah, paling tidak gaya belajar siswa ini ada 3 Bapak Ibu. Ada visual, ada auditory, dan kinestetik. Nah, ini di sini yang pertama visual Bapak Ibu. Nah, bagaimanakah ciri-ciri siswa yang visual itu? Yaitu lebih dominan memiliki gaya belajar visual, misalnya lirikan mata ke atas, lebih berbicara dan berbicara dengan cepat. Artinya anak yang tingkatnya agak tinggi, cepat pemahamannya. Istilahnya kalau di kategori budak yang pintar lah, itu visual. Dia mengamati dia paham. Bapak Ibu. Kemudian ada yang kedua, auditory. Ini ciri anak yang lebih dominan memiliki gaya belajar, misalnya lirikan mata ke arah kiri atau ke kanan, mendapat bila berbicara dan sedang saja. Artinya anak yang gaya belajar audio ini dia suka mendengar aja Bapak Ibu. Jadi kalau mendengar dia cepat. Contoh ada kalau anak sedang itu si temu itu, dia kalau dia belajar ngaji, kalau dia ajar menonton dia tak dapat dia. Tapi kalau dia kawat baca, ada cepat menangkap. Nah, itu gaya anak yang
Gaya belajarnya melalui pendengaran. Nah, kalau di dalam kelas itu Bapak Ibu, kalau anak yang seperti itu tuh, kita kasih dia macam pelajaran yang menyenangkan. Contohnya dia suka apa tuh? Umpamanya dia suka menyanyi. Dengan menyanyi itu dia mudah menghafal. Contoh kalau di pelajaran agama, umpamanya nak tolong sebutkan bulan hijrah. Kalau secara menonton mungkin dia lambat. Muharram, Safar, apa gitu. Tapi kalau diajak dia menyanyi, cepat deh. Muharram, Safar, Rabiul. Oh, itu dia cepat deh kan? Cepat deh. Salah satu gaya belajar anak yang auditory. Kemudian yang berikutnya anak gaya belajar kinestetik. Ini yang tingkat rendah Bapak Ibu. Jadi tadi visual tinggi, audio tadi sedang, kinestetik ini rendah. Jadi kalau di dalam kelas itu kerjanya nyawit-nyawit aja. Tahap apa juga tu? Yang suka menyawit-nyawit tu. Kalau pas pelajaran tu, paling kita kasih umpamanya kalau sayur kan pelajaran agama. Umpamanya pelajaran Asmaul Husna. Untuk dia tu kita kasih dia menggambar Pak Yedi. Umpamanya tolong buat kaligrafi Asmaul Husna. Setelah dia lah nak interview, yang penting dia faham, oh ini umpamanya Al-Qawinya seperti ini. Itu dia faham. Kalau tidak gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi ini setelah kita menyajikan konten atau materi, cara kita memetakannya itu kita mengasih umpan balik kepada anak. Contoh umpamanya, anak-anak bapak pengen tahu apa sih yang menjadi minat kalian dalam belajar. Kita sebarkanlah kertas-kertas tu. Umpamanya dia suka menyanyi, suka menggambar, suka menulis. Nah, dari tiga itu, dari aspek-aspek yang kita sebarkan itu, baru kita bisa memilah, oh ini visual anaknya, oh ini auditory, oh ini kinestetik. Dan saya yakin kalau kita sering-sering ini kita tahu dan memilah. Ini anak yang pandai, ini anak yang sedang, ini anak yang tingkatnya rendah. Itu cara mati. Kemudian Bapak Ibu, di sini kemudian pembelajaran diferensiasi ini juga terintegrasi dengan yang namanya PSE. PSE itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati dan mengelola emosi. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam RPP atau modul ajar itu kan ada nih modul ajar berdiferensiasi. Nanti kita masukkan PSE atau KSE di sini Bapak Ibu. Nah, ada 5 Bapak Ibu. 5 KSE, 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri. Nah, di sini biasanya bisa kita masuk pada pendahuluan di RPP, bisa juga kita masuk ke kegiatan inti, dan bisa juga kita masuk ke kegiatan penutup Bapak Ibu. Ada 5. Kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nanti saya tunjuk modul ajarnya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini juga dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini juga ada salah satu namanya teknik stop Bapak Ibu. Teknik stop. Teknik stop ini bisa kita gunakan kalau dalam proses pembelajaran itu anak dah mulai bosan, dah mulai jenuh, dah mulai bising-bising, dah mulai kurang konsentrasi, boleh kita terapkan teknik ini Bapak Ibu. Nah, sini apakah stop itu? Yang pertama, stop berhenti. Kita menyarankan kepada anak-anak, tolong tinggalkan semua yang menjadi aktivitas. Menjadikan aktivitas untuk umpamanya anak yang lagi nulis. Jangan nulis dulu nak, santai dulu, stop dulu. Saya ini Bapak Ibu, saya coba buat di kelas. Walaupun belum mampu Bapak Ibu, ini salah satu teknik stop yang saya buat. Jadi gini Bapak Ibu, teknik stop itu banyak. Jadi kalau bahasa spiritual itu teknik stop itu macam muhasabah diri lah. Mengajak anak untuk tenang gitu kan. Ini salah satu yang saya terapkan di kelas Bu Ida kemarin. Sudah masuk ya?
Ini salah satu Bapak Ibu kegiatan teknik stop yang saya lakukan di kelas 4 kemarin. Oke. Pertama-tama duduklah dengan tegak, bersandar dengan rileks dan letak tanganmu di atas paha. Kemudian sambil tarik napasnya dalam-dalam, kemudian tarik napas lagi, kemudian buangkan secara pelan-pelan. Oke, coba pejamkan mata. Oke, dengarkan instruksi dari gurumu. Bayangkan wajah kedua orang tuamu yang masih ada orang tua, ya, melihat kamu tersenyum dia atas prestasi yang kalian dapatkan, atas prestasi karena anaknya mendapatkan nilai yang baik di sekolah. Tersenyum mereka. Kemudian berikutnya coba bayangkan bagi yang punya masih orang tua lengkap, ada ibu ada bapak yang bersedih melihat kalian, ya, atas kelaku kalian yang kurang baik di sekolah, suka usil dengan teman, kemudian melakukan hal-hal yang negatif seperti ketika belajar main-main sehingga nilainya buruk, mempengaruhi nilai rapor. Oke, mudah-mudahan dengan renungan seperti ini bisa membangkitkan motivasi kalian untuk terus belajar agar menjadi anak yang berprestasi dan bisa membanggakan kedua orang tua. Oke, buka matanya. Nah, itu salah satu praktik yang saya lakukan di kelas. Ini salah satu teknik stop Bapak Ibu. Nah, jadi teknik stop itu bermacam-macam cara. Ngajak anak beristighfar boleh nggak? Di ruang boleh, macam-macam. Ini salah satu teknik stop yang ada di guru pemerintah Bapak Ibu. Ini tak lengkap nih, ada yang lebih lengkap lagi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, nah di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini ada modul, ya Bapak Ibu. Di manakah letak 5 KSE dari Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah deskripsi KSE. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, pada kegiatan pembelajaran atau pendahuluan ini kita masuk Bapak Ibu. Umpamanya tentang kesadaran diri, KSE yang kita hadirkan kesadaran diri. Di situ bisa dilihat pada ini sebetulnya Bapak Ibu udah melakukan, udah dimasukkan di RPP. Cuma kadang-kadang kita tak tahu bahasanya, gitu kan? Nah, di sini bisa kita mulai dari awal. Umpamanya kita mengajak anak berdoa. Nah, itu udah masuk tuh, kesadaran diri tuh, KSE udah masuk tuh. Tapi ketika anak berdoanya main-main, kadang ada anak doanya main-main, kan? Kadang tak serius. Di situlah kita menjadikan anak-anak, ini kita berdoa kepada Allah, anak. Nah, kita minta kepada Allah harus serius. Itulah kita hadirkan KSE-nya, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya bisa juga kita masuk KSE manajemen diri Bapak Ibu di Pandula itu. Di manakah dapatnya? Umpamanya ketika kita mengajar, kita membuat ice breaking. Ice breaking itu salah satu KSE yang kita hadirkan, itu tentang mengatur perasaan itu. Setelah dia kan kalau kita ajak main kan suka dia kan. Jadi emosi dia agak stabil. Itu pun salah satu masuk KSE manajemen diri Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada yang namanya KSE di kegiatan kegiatan inti Bapak Ibu. Di kegiatan inti bisa juga kita hadirkan kemampuan atau keterampilan berelasi. Apakah itu? Anak keterampilan berelasi di Bapak Ibu, anak ketika dia buat kelompok, ada anak yang super aktif, contoh anak yang pandai bercakap.
Itu kita hadirkan ya anak dalam pokoknya dalam kelompok itu kan ada 5 orang. Anak ini sebagai moderator umpamanya. Anak ini sebagai menjelaskan materi. Itu salah satu keterampilan berelasi yang kita hadirkan di KSE ini. Artinya kita menerapkan ini. Inilah salah satu anak yang kita hadirkan dalam modul ajar KSE ini. Itu. Ini kita lakukan di Ibu. Kemudian berikutnya keterampilan berelasi juga di sini bisa kita hadirkan pada kegiatan inti, yaitu guru membagikan LKPD kepada setiap peserta didik bahan pembelajaran sesuai dengan kemampuan murid seperti kemampuan visual, audiotori, dan kinestetik, dan guru memberikan keleluasan kepada setiap murid untuk mencari sumber bahan ajar. Berdiferensi konten. KSE yang dihadirkan adalah keterampilan berelasi. Anak ketika dia sudah dibuat kelompok Bapak Ibu, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Contoh kelompok 1 tadi visual, kelompok 2 tadi audiotori, kelompok 3 tadi kinestetik. Umpamanya kelompok audiotori tadi, apa keterampilan berelasinya? Umpamanya lagu. Coba cari nada atau irama yang bisa dinyanyikan Asmaul Husna ini. Itulah kita bimbing ketika. Itulah salah satu keterampilan berelasi yang kita hadirkan untuk anak-anak agar dia bisa mengembang. Rupanya lagu Asmaul Husnanya nada yang cocok seperti ini. Ketika mereka sudah menemukan, itulah salah satu keterampilan berelasi dia Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan secara umum Bapak Ibu, dan saya yakinnya Bapak Ibu wabil khusus yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka ini sebetulnya di modul ajarnya itu udah ada yang namanya berdiferensiasi, kemudian KSE itu udah ada, cuman kadang-kadang kita apa bedalahnya gitu. Ketika kita udah menghadirkan itu udah masuk. Nanti ketika diobservasi nanti ada itu. Bukan barang baru lagi Bapak Ibu. Apalagi yang RPP yang dikasih sama Pak Wira itu sudah masuk sudah. Cuma kita tinggal memetakan saja. Ketika kita masuk belajar, nih anaknya golok yang visual, ini yang auditory, ini yang kinestetik. Tinggal kita katakan lagi, kemudian sesuai dengan konten yang kita sajikan Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin banyak sekali kekurangan. Yang jelas Bapak Ibu, saya sudah menyampaikan tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini dan terintegrasi dengan KSE, yang mana yang namanya kurikulum Merdeka ini guru-gurunya sudah harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.